Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Bongtanin. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, kita berjumpa lagi di sesi pilih kartu ya sahabat kebahagiaan. Karena kemarin Kevin sempat cek ya, banyak banget energi dari sahabat kebahagiaan yang memiliki intuisi yang cukup kuat sehingga pilihan kartu kamu itu terhubung kepada orang yang dimaksud. Nah, untuk video kali ini Kevin juga akan bersama sahabat kebahagiaan untuk tes intuisi kalian dan apakah energi dari pilihan kartu kamu ini terhubung kepada seseorang di luar sana atau tidak ya. Jadi usahakan ketika Kevin meminta kalian untuk memilih kartunya, usahakan kalian fokus kepada orang tersebut dan sebut namanya dia di dalam hati. Tema yang akan kita bahas tentang masihkah dia mengingat kenangan bersamaku. Terhubung di dalam sebuah memori dan pikiran bawah sadar seseorang. Pastikan orang ini adalah satu orang saja yang sahabat kebahagiaan maksud. Sebut nama dia di dalam hati, lalu pilih salah satu di antara ketiga kartu ini. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Usahakan untuk selalu menciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, termasuk di kolom komentar. Oke, kita akan gunakan intuisi dari sahabat kebahagiaan. Pilih salah satu dari ketiga kartu ini. Yang pertama, di sini Kevin menyediakan kartu Golden Universal Tarot. Lalu di sini ada kartu Gustav Dor Tarot. Dan yang terakhir di sini ada Raham Tarot. Kalian pilih salah satu di antara ketiga kartu ini. Usahakan pilih menggunakan intuisi kalian. Temanya adalah masihkah dia mengingat kenangan bersamaku. Oke, sahabat kebahagiaan, apakah kalian sudah memilih salah satu di antara ketiga kartu ini? Dan kita akan bahas bersama-sama. Mana dulu ya yang akan Kevin tarik energinya? Oke, untuk energi yang pertama di sini Kevin melihat energi yang paling kuat di kartu Gustav Dor Tarot di sini. Bagaimana untuk energi dari kartu Gustav Dor Tarotnya terkait tema kita? Temanya adalah masihkah dia mengingat kenangan bersamaku. Untuk sahabat kebahagiaan yang memilih kartu Gustav Dor Tarot, usahakan untuk fokus di dalam diri ya. Sebut nama dia di dalam hati kalian, dan panggil dia dan fokus ke dalam kartu tarotnya Kevin di sini. Panggil namanya dia, dan bayangkan, visualisasikan orang tersebut energinya masuk di dalam kartunya Kevin. Oke, Gustav Dor Tarot. Kevin akan tangkap untuk energi sahabat kebahagiaan yang memilih kartu Gustav Dor Tarot ya. Masihkah dia mengingat kenangan bersamaku? Masihkah dia mengingat kenangan bersamaku? Oke, kita akan tarik bersama-sama energi terdalam dari seseorang di luar sana yang terhubung oleh sahabat kebahagiaan berkaitan dari memori kenangan di masa lalu, masa sekarang, atau mungkin juga nanti akan menciptakan sebuah memori di masa depan nanti. Kita cek bersama-sama ya. Oke, kita cek bersama-sama. Untuk energi pertama ada kartu 6 pentacle sahabat kebahagiaan. Oke, kita tarik dulu. Ada kartu 9 pentacle. Ada kartu judgment. Oke, ada kartu 5 of Wands. Dan selanjutnya di sini ada kartu 4 of Swords. Apakah dia masih mengingat kenangan bersama sahabat kebahagiaan? Sudah pasti di sini Kevin melihat indikasinya orang ini masih mengingat apapun yang pernah terjalin antara diri sahabat kebahagiaan kepada sosoknya dia. Di kartu 6 pentacle ini adalah simbol dari sebuah memori, simbol dari sebuah kenangan, baik kenangan ketika kalian ngejalin sebuah hubungan, kenangan pertama kali kalian bertemu juga masuk di dalam energinya di sini. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dari bantuan ya, bantuan dari sahabat kebahagiaan, bantuan dari dirinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Dia masih mengingat itu semua, baik bantuan secara materi,
bantuan secara support dan lain sebagainya, dia masih mengingat di sini ya. Kevin melihat tentang balas budi. Ada sebuah hal yang berkaitan dari balas budi. Orang ini memang masih menyimpan itu semua, bahwa sahabat kebahagiaan dulu adalah orang yang benar-benar bisa support dia, bisa ngertiin dia, dan berjuang bersama-sama. Ketika hal itulah, dia masih memikirkan hal-hal yang berkaitan dari balas budinya. Masih ada hal itu yang dia pikirkan di sini, dan dia ngerasa perlu untuk bisa membalas balas budi dari apapun yang sahabat kebahagiaan pernah berikan kepada dia. Meskipun ya, mungkin kamu dengan dia ini secara hubungan, secara terkoneksi, mungkin sahabat kebahagiaan sebagian ini tidak terkoneksi secara langsung. Apakah hubungan kamu dengan dia diblokir atau tidak ada kabar dari diri dia? Tapi di sini di kartu 6 Pentacle, dia masih mengingat hal itu, terutama dari balas budi, dari segala sesuatu yang pernah sahabat kebahagiaan berikan kepada dia. Sejatinya ya, pikiran bawah sadarnya dia itu sadar. Dia sadar dan dia mengerti tentang segala hal yang pernah sahabat kebahagiaan berikan kepada dirinya dia. Apakah dia tulus? Apakah dia tulus untuk melakukan sesuatunya terhadap sahabat kebahagiaan? Jawabannya adalah sebuah ketulusan di sini ya. Karena apa yang dia lakukan tentang memori kamu, memori bersama kamu, tentang kenangan di masa lalu, ini adalah sumber kekuatannya dia, bahwa aku harus membalas budi kebaikan dari sahabat kebahagiaan. Oke, jadi orang ini adalah tipe orang yang sebenarnya masih bisa berterima kasih ya dari segala hal ya. Lalu selanjutnya, untuk energi selanjutnya di sini, apakah dia masih mengingat kenangan-kenangan bersama sahabat kebahagiaan? Kenangan itu masih tersimpan ya, tersimpan memorinya, terutama kenangan secara fisik, baik dari pemberian sahabat kebahagiaan, foto, atau mungkin juga hal-hal yang berkaitan dari chatting kamu. Ini masih dia simpan. Di kartu 9 Pentacle ini simbolnya ada seseorang yang mencoba untuk mendengarkan salah satu energi di sini yang bercerita. Ini mengindikasi tentang memori, tentang ingatan. Ya, tentang segala sesuatu yang berkaitan dari cerita-cerita kamu, nasihat-nasihat kamu, dia masih mengenang ini semua. Dan bahkan beberapa hal yang berkaitan dari tempat kalian bertemu, dia masih mengingat di sini. Di kedua kartu ini adalah energi fisik. Secara fisik dia masih mengingat tentang kenangan-kenangan yang pernah kalian lalui bersama di sini ya sahabat kebahagiaan. Termasuk dia itu adalah dulu tipikal orang yang selalu mendengarkan dan juga selalu mengiyakan tentang apapun yang kamu utarakan di situ. Energinya cukup bagus ya, karena Kevin lihat di sini di kartu 9 Pentacle tentang penerimaan. Dia menerima segala sesuatunya dari sahabat kebahagiaan. Meskipun untuk saat ini mungkin dia sedikit berubah, atau mungkin juga dia berubah 360 derajat kayak nggak dia yang dulu, tapi sejatinya dia itu masih menyimpan tentang memori, tentang pikiran bawah sadar terhadap apapun yang pernah kalian lalui di sini. Yang pernah melakukan hubungan fisik bagaimana dengan dia masih menyimpan, dia masih mengingat itu semua sahabat kebahagiaan. Karena di kartu Judgment sendiri ini sebenarnya adalah bentuk perasaan emosionalnya dia yang bisa dibangkitkan kembali. Tentang rasa rindu, tentang perasaan-perasaan yang mungkin berada di kenangan masa lalu. Ini bisa dibangkitkan kembali. Yang tidak terhubung lagi dengan dia bagaimana? Dia memang berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan dalam kondisi hidupnya dia. Mungkin dia sudah menikah dengan orang lain, atau mungkin juga dia ngejalin hubungan alternatif dengan orang lain atau hubungan lainnya di situ. Tapi sejatinya dia masih ingat kamu, terutama masih ingat dari segi fisik. Nah, di kartu Judgment di sini ini memang sebagai penanda ya, bahwa orangnya itu memang sudah berubah, mungkin tidak seperti dulu lagi. Tapi sebenarnya kalau sisi memori ini dibangkitkan, dia akan mengenang lebih dalam lagi tentang siapa diri sahabat kebahagiaan. Ya, yang namanya hidup pasti ada perubahan ya, termasuk perubahan dari segi fisik, dari segi pola pikir, dari hal lain sebagainya itu pasti berubah. Orang ini memang selalu berevolusi terutama dari segi perasaan. Dan Kevin lihat untuk dirinya dia memang ada beberapa momen yang dia ingat sampai dengan saat ini, yaitu ketika berantem sama kamu. Dia masih ingat apapun yang berkaitan dari berantem sama sahabat kebahagiaan, dia masih ingat. Di sini ada kartu Five of Wands yang memiliki cerita adalah seorang Yudas yang berantem sama Mikael di sini. Ini mengindikasi tentang diri energi sahabat kebahagiaan. Dulu mungkin kamu sama dia tuh pernah berantem, berdebat tentang masalah-masalah yang berkaitan dari mimpi, tentang hal-hal yang berkaitan dari argumen. Kalian seolah-olah tuh berduel di sini ya. Siapa yang akan menang? Ternyata di antara kedua kalian itu tidak ada yang menang, justru keduanya itu kalah dan lelah
ketika ngejalin hubungan. Nah, ketika itulah kalian berusaha untuk beristirahat, untuk tidak terhubung sebagai seorang kekasih, atau mungkin juga sebagai hubungan yang spesial lagi dengan dia, sudah tidak terhubung lagi. Tapi momen berantemnya inilah yang masih membekas sampai dengan saat ini. Karena yang namanya hidup ya sahabat kebahagiaan, hal yang selalu diingat itu adalah awal dan akhir. Awal adalah sebuah perjuangan, awal adalah sebuah tahap perkenalan, itu akan selalu diingat. Dan akhir itu adalah sebuah perjalanan di mana sahabat kebahagiaan mungkin banyak sekali berselisih dengan dia, bagaimana cara mengakhiri hubungan dengan dia, atau mungkin juga bagaimana sahabat kebahagiaan itu kehilangan jejak dari dirinya dia. Dia masih ingat momen-momen tersebut, dan untuk saat ini mungkin energi sahabat kebahagiaan dengan dia mungkin sudah kehilangan posisi ya, kehilangan posisi kamu. Di kartu Four of Swords ini adalah hubungan yang melelahkan, hubungan yang perlu istirahat dari segi komunikasi. Sword di dalam kartu tarot ini juga memiliki makna tentang komunikasi. Artinya yang memilih kartu ini, kartu Gustav Dor Tarot, sebagian dari sahabat kebahagiaan ini ada yang komunikasinya berhenti sama dia. Tapi walaupun komunikasinya berhenti sama dia, komunikasinya tidak lancar, dia masih mengingat sahabat kebahagiaan loh. Dan yang justru paling banyak yang dia ingat itu adalah di awal perkenalan dan di akhir. Jadi momen-momen di pertengahannya itu orang ini sedikit sekali memori tentang hal-hal yang berkaitan dari pertengahan hubungan kamu dengan dia. Karena Kevin lihat di sini memang dirinya dia tuh udah judgment ya, udah berubah. Mungkin kamu seperti tidak mengenali dirinya dia berubah banget, dia beda banget sama kamu. Namun dari hal itu semua, justru hal yang paling akhir ketika kalian berantem dan lain sebagainya, itu justru yang selalu dia ingat di sini. Apakah orang ini masih punya dendam terhadap sahabat kebahagiaan atau masih mangkel sama sahabat kebahagiaan? Yang kita lihat itu sebenarnya masih iya di sini, karena di kartu 5 tongkat di sini ini mengindikasi tentang hal-hal yang sifatnya adalah berdebat. Masih memiliki ego, orang ini masih memiliki ego, sehingga untuk bisa ngejalanin lagi komunikasi dengan sahabat kebahagiaan itu susah. Karena ini justru kenangan bersama kamu di akhir pertemuan kemarin, yang akhir pertemuannya itu tidak menyenangkan. Ini justru membuat dia itu menilai atau menangkap sinyal bahwa sahabat kebahagiaan itu dinilai buruk oleh dirinya dia, karena dia tuh ngerasa bahwa kamu itu tidak pernah satu frekuensi dengan dia. Ya, ini adalah bentuk keegoisannya dia ya sahabat kebahagiaan. Padahal di energi awal itu dia itu sebenarnya sadar segala sesuatu yang sahabat kebahagiaan berikan kepada dia, ini sebenarnya itu dia juga sadar, aku harus balas budi si dia seperti itu. Tapi karena dia terlalu mengingat tentang sebuah kebencian dan hal-hal yang berkaitan dari ego, sehingga dia memilih beristirahat di kartu Four of Swords di sini ya sahabat kebahagiaan. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi untuk diri sahabat kebahagiaan bersama dia, tentang ingatan-ingatan, memori-memorinya. Oke, ada kartu Queen of Pentacles. Ternyata banyak banget energi fisik di sini ya sahabat kebahagiaan. Energi fisik itu masih membekas di dalam dirinya dia. Mungkin sahabat kebahagiaan dengan dia itu ngejalin hubungannya cukup lama ya, entah sekitar 3 tahun, 9 tahun, 13 tahun, atau 12 tahun. Ini juga masuk ke dalam hubungan yang lama ya. Kalian terpaksa terpisahkan karena sebuah ego yang tidak bisa disatukan, sehingga hubungan kamu itu terpaksa berhenti dari segi komunikasi. Apakah nantinya akan ada sebuah pertemuan di sini? Kevin melihat sih memang akan ada sebuah pertemuan ya. Akan ada sebuah pertemuan, akan ada sebuah pergerakan ketika pikiran bawah sadar dia ini naik ke dalam permukaan, ketika dia itu ngerasa bahwa perlu untuk membalas budi dari energi sahabat kebahagiaan. Karena Kevin melihat di sini di kartu Queen of Pentacles dan di kartu The Empress, ini adalah simbol dari kesetiaan ya. Selama ini mata dia tertutup, hati dia tertutup, bahwa sebenarnya orang yang paling setia, orang yang selalu memberikan hal yang terbaik, terutama di ranah cinta, itu adalah sahabat kebahagiaan. Tapi karena egonya dia yang sangat besar, dia belum bisa melihat itu. Ya, kami lihat memang untuk pikirannya dia, terutama dari memori kamu, ini masih tertutup oleh bayangan dan tertutup oleh awan yang sangat pekat ya sahabat kebahagiaan. Makanya di energi tengah di sini di kartu Judgment, ini simbolnya ada awan yang menyelimuti di sini. Ini adalah simbol dirinya dia itu sebenarnya masih tertutupi awan. Sehingga untuk memunculkan pikiran bawah sadarnya dia naik ke permukaan dan kemudian memunculkan sebagai rasa kangen itu masih tertutup. Karena orang ini belum bisa stabil, dan sejatinya pikiran bawah sadarnya dia itu masih tahu bahwa
Sahabat kebahagiaan ini adalah salah satu orang yang selalu bisa memberikan kesetiaan dan kenyamanan, karena kartunya adalah The Empress. Nah, kalau misalkan dia tahu aku setia, tapi dia kenapa seperti itu? Kita balik lagi di kartu 8 Pentacle, bahwa orang ini memang selalu bermain di dalam sebuah peluang. Peluang mana yang membuat dia untung, maka dia akan mencari orang tersebut. Ketika sudah tidak untung, dia bisa balik lagi ke sahabat kebahagiaan. Tapi bisa dipastikan ya, orang ini akan kembali lagi ke sahabat kebahagiaan, karena di sini Kevin melihat di kartu 7 pedang atau Seven of Swords di sini, ini adalah tentang sebuah perjalanan. Ketika dia maju ke depan meninggalkan sahabat kebahagiaan, justru dia akan kembali pulang ke kamu. Kalau misalnya kembali pulang ke sahabat kebahagiaan, mudah-mudahan dia tidak berubah secara 360 derajat ya. Mungkin dia bisa balik haluan, dan kemudian sadar bahwa selama ini orang yang harusnya kamu nanti itu adalah aku, bukan orang lain. Dia sebenarnya sadar itu, tapi terkadang kesadarannya dia itu ditutupi oleh ego. Sehingga untuk bisa berkomunikasi atau ngejalin komunikasi yang cukup intim dengan sahabat kebahagiaan, ini terkadang berlainan arah, karena egonya di kartu 5 tongkat itu cukup besar ya sahabat kebahagiaan, dan rawan banget ketemu itu berantem. Ya mungkin kemarin di bulan 5 kalian sempat berantem sama dia ya, di bulan kelima kalian sempat berantem sama dia, dan untuk saat ini mungkin kamu kehilangan jejaknya dia. Tapi sebenarnya ya, dia itu tahu kalau sahabat kebahagiaan itu masih cinta sama dia, masih bisa memberikan kenyamanan, karena orang ini diliputi ego yang besar. Jadi yang Kevin lihat itu adalah kabutnya dia tuh di dalam perasaannya itu masih tertutup kabut berwarna abu-abu. Ya mudah-mudahan bisa menjadi kabut cinta lagi ya, karena ada pergerakan di kartu Seven of Swords. Ini memiliki kemungkinan dia akan balik ke dalam ranah percintaan sahabat kebahagiaan. Indikasinya sih kurang lebih bulan Juli ya. Ini kita sudah masuk ke bulan Juli, dan tepatnya di pembacaan Kevin di sini kita sudah masuk ke dekan keduanya Cancer. Dekan keduanya Cancer yang pergi itu akan kembali lagi, dan orang ini bisa kemungkinan untuk kembali lagi bersama sahabat kebahagiaan di bulan ke-7 ini. Dan paling lamanya ya, kapan sih dia akan kembali ke dalam ranah pelukan kamu sahabat kebahagiaan? Paling lamanya itu antara tahun depan ya, Februari tanggal 9 sampai dengan Februari tanggal 18, karena kartu Seven of Swords ini mewakili energi Aquarius di dekan ketiga. Jadi dia bisa kembali lagi tahun depan. Cukup lama ya sahabat kebahagiaan. Kalau lama takutnya nanti perasaan kamu hilang. Ya mudah-mudahan enggak ya. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Ups. Wow, hebat, kartunya lompat sendiri. Ada kartu Three of Pentacle. Oke, Three of Pentacle ini sudah masuk ke ranah fisik ya sahabat kebahagiaan, bahwa dia masih mengingat kamu. Hal-hal yang berkaitan dari balas budi itu juga masih ada di sini ya. Mungkin kamu sama dia masih terkait dari masalah hutang. Apakah orang ini kalau misalkan masih punya hutang akan mengembalikan? Ada indikasi bahwa dia akan mengembalikan hutang itu, meskipun pergerakannya cukup lama ya. Tapi Kevin lihat untuk orang ini memang ada sebuah peluang untuk bisa balik lagi sama kamu, karena hal-hal yang berkaitan dari kontrak antara diri kamu dengan dia, kontraknya itu dari komitmen atau apa, ini mengindikasi bahwa dia itu bisa ketarik lagi sama sahabat kebahagiaan, karena sejatinya untuk saat ini dia adalah orang yang sedang tersesat. Kalau orang yang sedang tersesat, artinya dia belum bisa menemukan jalan kembali atau jalan pulang ke dalam pelukan kamu. Tapi indikasinya sih ada jalan pulang. Di kartu Ace of Swords. Ace of Swords ini adalah simbol awal ya, simbol awal hal-hal yang berkaitan dari perasaan kamu. Tapi di kartu Gustav Dor Tarot ini, Ace of Swords energi negatifnya adalah ada daya saing antara hubungan kamu dengan seseorang di luar sana, sehingga mungkin kamu dikhianati sama dia karena dia memilih seseorang atau orang lain di luar sana ya. Ada daya saing antara diri kamu bersama gebetannya dia atau selingkuhannya dia di sini. Ya mungkin dia tersesat sama selingkuhannya karena daya saing antara diri kamu dengan dia ini justru lebih dia terima dari si pesaingnya itu, karena dia ngerasa bahwa banyak manfaatnya di situ ya. Orang ini memang selalu mencari pemanfaatan ya sahabat kebahagiaan. Simbol dari kartu Ace of Swords di sini ada simbol seorang angel yang menghunuskan pedangnya di sini. Ini tentang segala bentuk keputusannya dia yang dia ambil ya. Tapi ketika keputusannya dia yang diambil di sini, dia ngerasa bahwa peluangnya itu untuk
orang lain itu sudah nggak ada, ini bisa mengindikasi bahwa dia akan kembali lagi ke sahabat kebahagiaan karena ada kartu The Empress yang paling kuat ya. The Empress itu adalah simbol dari Dewi Cinta, dan kartu Seven of Swords ini adalah simbol dari jalan pulang. Ya, dia akan pulang lagi sama kamu, tapi mungkin kamu akan ngerasa, kayaknya enggak deh, udah capek banget sama dia. Oke, selanjutnya ada hal apa lagi? 5 Pentacle, sahabat kebahagiaan, dia justru pulang ketika dia itu dalam keadaan tidak mampu. Karena memori-memori yang berada di dalam dirinya dia itu masih membekas sampai dengan saat ini. Bagaimana sahabat kebahagiaan itu mungkin dulu pernah susah bareng sama dia, pernah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dan makanya untuk dia tuh pengen balas budi sama kamu. Dan ketika dia kembali sama sahabat kebahagiaan, mungkin ini justru terbalik ya. Dalam kondisinya dia tuh tidak baik-baik saja. Harusnya kalau misalkan lu kembali sama gue nih di sini, harusnya lu bawa uang yang banyak gitu ya. Tapi di sini justru dia balik sama sahabat kebahagiaan, menawarkan cerita-cerita sedih, hal-hal yang tidak, yang mungkin istilahnya adalah negative vibe ya. Dia mungkin akan memberikan negative vibe ke dalam diri kamu. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan memiliki empati yang tinggi sama dia, mungkin kamu mudah sekali memaafkan orang ini ya. Tapi kalau sahabat kebahagiaan udah ngerasa lelah, udah capek banget sama orang ini, ya mungkin kamu akan menepisnya. Karena Kevin melihat di sini kembalinya itu dengan cerita-cerita yang tidak mengenakan ya. Oke, ada kartu Two of Pentacle. Sudah dipastikan dia kembali bersama sahabat kebahagiaan ya, karena kondisi saat ini dia memang sedang bimbang terkait komunikasi, juga kurang baik sama sahabat kebahagiaan. Ada kartu King of Wands ya, sahabat kebahagiaan. Wow. Kenapa dia bisa sekejam ini sih sahabat kebahagiaan? Ini beberapa hal yang mungkin kalian sudah hafal ya. Jika berkaitan dari orang yang sudah hilang, orang yang tidak terkoneksi sama kamu secara komunikasi, hal-hal yang berkaitan dari pesaing dan lain sebagainya, kalau kartu King of Wands ini muncul, ini mengindikasi bahwa orang ini memang seorang player. Wow, gawat nih kalau udah masuknya player ya. Walaupun player tapi masih mengingat sahabat kebahagiaan dan memiliki potensi bahwa dia bisa kembali lagi ke dalam pangkuan sahabat kebahagiaan ya. Karena dia untuk situasinya saat ini, dia lagi bimbang, dia lagi kehilangan arah. Oke. Dan kita akan cek untuk pikiran bawah sadar dia yang paling dalam. Masihkah dia mengingat kenangan bersamaku? Bagaimana lubuk hatinya dia paling dalam, paling dalam. Oke. Kartunya Two of Cups, sahabat kebahagiaan, sudah pasti masih mengingat kamu dan masih tahu bahwa kamu sama dia itu sebenarnya masih ada hubungan ya, masih ada hubungan. Entah itu kontrak hubungan pernikahan atau kontrak hubungan sebagai hubungan alternatif, pasangan nikah siri dan lain sebagainya, atau cinta terlarang dan lain sebagainya. Ini masih ada koneksi di sini, sehingga kenangan-kenangan yang berkaitan dari masa lalu kamu bersama dia ini masih tersimpan di sini. Karena sejatinya ya, dia akan pulang ke tempat asalnya dia. Siapa sih tempat asalnya? Ya nggak ada lagi orang yang bisa menerima dia kecuali sahabat kebahagiaan ya. Tapi kalau misalkan sahabat kebahagiaan udah mangkel banget sama dia, ya mungkin kalian mencoba untuk selesaikan baik-baik akal permasalahan kalian seperti apa. Kalau misalkan bisa diperbaiki, ya perbaikilah. Karena di sini sejatinya dia itu masih cinta sama sahabat kebahagiaan. Mungkin untuk saat ini dia hanya tersesat. Tapi kalau misalkan tersesatnya itu udah sering banget, lebih baik sahabat kebahagiaan memberikan sebuah ketegasan kepada orang ini ya. Karena kenapa dia seperti ini? Kita balik lagi ke energi kartu King of Wands, kartu yang energinya yang kurang begitu Kevin sukai ya. Karena dia itu mudah sekali jatuh cinta, mudah sekali mempermainkan perasaan seseorang ya. Dan di sini dia masih bisa merayu kamu lagi dan masih ada sebuah koneksi sama sahabat kebahagiaan. Kalian bisa lihat ya, kartunya simbolnya adalah Two of Cups, sepasang kekasih yang saling berpelukan di sini. Ini bisa mengindikasi bahwa simbol tentang diri sahabat kebahagiaan ketika rindu bisa berjumpa lagi bersama dia. Tapi pastikan apakah sahabat kebahagiaan masih menyematkan cinta terhadap dirinya dia atau tidak. Kalau masih bisa diperbaiki, maka perbaikilah di sini ya. Karena orang ini sejatinya sedang tersesat. Tersesat karena gairah, tersesat karena uang, tersesat karena nafsu, tapi masih mengingat sahabat kebahagiaan. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin di sini? Yang pertama di sini ada kartu 6 Pentacle, ini masuk ke energinya Taurus. Lalu kita bertemu 9 Pentacle, ada energinya Virgo juga di sini, ada Judgment. Judgment ini masuk ke energinya Scorpio. Lalu kita bertemu di kartu Leo, kartunya Leo ya, di kartu 5 tongkat, ada kartu 4 pedang, ini masuk ke Libra, ada Libra di sini. Ada kartu Queen of Pentacle, ini adalah energinya Capricorn, terkuatnya adalah Capricorn dekan pertama, dekan kedua, transisinya adalah Sagittarius sebagai Sagittarius dekan ketiga. The Empress masuk ke energinya Taurus.
Lalu selanjutnya di sini ada kartu 8 pentacle. 8 pentacle ini masuk ke energinya Virgo. Ada kartu 7 pedang, ini masuk ke energinya Aquarius. 3 pentacle ini masuk ke Capricorn. Lalu Ace of Swords ini zodiak-zodiak yang berelemen udara ya. Ada Gemini, ada Libra, ada Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu 5 pentacle, ini masuk ke energinya Taurus. Ada kartu 2 of Pentacle, Capricorn hadir di sini. Lalu kita bertemu di kartu King of One. King of One ini masuk ke energinya Aries, dan 2 of Cup masuk ke energinya Cancer. Ini beberapa zodiak yang hadir di dalam tema kita hari ini. Untuk kalian yang memilih kartu Gustav Door, ini adalah energinya dia yang masih mengingat kenangan bersama sahabat kebahagiaan. Oke, selanjutnya untuk sahabat kebahagiaan yang memilih kartu bernomor 3 atau kartu Raham Tarot. Kevin tarik energinya ya. Untuk kalian yang memilih Raham Tarot di sini, kita akan cek bersama-sama. Temanya masih sama ya. Masihkah dia mengingat kenangan bersamaku? Masihkah dia mengingat kenangan bersamaku? Usahakan untuk sahabat kebahagiaan fokus pada diri, sebut namanya dia dalam hati. Sebut nama dia dalam hati, bayangkan energinya dia terkumpul di dalam pikiran kamu, perasaan kamu. Lalu sampaikan ke dalam kartu ini. Kevin tangkap untuk energi sahabat kebahagiaan yang memilih kartu Raham Tarot di sini. Kevin meminta izin untuk semesta untuk menangkap energi kalian yang terhubung dengan dia, nama dia di dalam hati kamu. Oke, untuk kalian yang memilih kartu ini, kita akan cek bersama-sama ya. Bagaimana energinya dia terkait dari perasaannya dia yang paling dalam. Masihkah dia mengingat sahabat kebahagiaan di sini? Oke, kita bertemu di kartu King of Pentacle. Ada kartu King of Pentacle mengawali perjumpaan kita. Lalu kita bertemu di kartu Ace of Swords. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Ada kartu 5 pedang. Oke. Wow, ini nggak tahu kenapa ini energinya hampir sama di energi kartu pertama ya, sahabat kebahagiaan. Di energi kartu Gustav Door ya. Oke, fix. Apakah dia masih mengingat kamu? Masih. Alur ceritanya hampir sama. Alur energinya ini hampir sama di kartu Gustav Door. Yang membedakan di sini adalah tentang hal-hal yang berkaitan dari segi pemikirannya dia di sini. Apakah dia masih memikirkan kamu? Masih. Hal yang terberatnya di sini adalah ketika ngejalin hubungan bersama sahabat kebahagiaan. Mungkin dulu dia selalu mendapatkan sebuah pujian sama sahabat kebahagiaan ya. Tapi seiring waktu berjalan, dia itu kurang mendapatkan sebuah pujian dari sahabat kebahagiaan. Makanya dia tuh kangen banget momen dimana itu dulu sahabat kebahagiaan tuh muji dia, mengagung-agungkan dia dan lain sebagainya ya. Karena di sini ada kartu King of Pentacle. Oke, energi kartu King of Pentacle ini adalah simbol dari entitas atau dirinya dia yang mungkin terkadang pikirannya itu mudah sekali berubah dan bimbang ya untuk energi negatifnya ya. Tapi hal ini, orang ini memang sangat berpengaruh sekali. Memang sangat berpengaruh sekali ketika ngejalin hubungan bersama sahabat kebahagiaan ya. Dan dulu memang dia ngerasa percaya banget sama sahabat kebahagiaan, ngerasa yakin banget sama sahabat kebahagiaan. Ini adalah momen yang selalu dia ingat, momen yang selalu dia ingat tentang kenangan-kenangan bersama kamu di situ. Ada energi fisik juga di kartu King of Pentacle bahwa dia ingat betul tentang diri sahabat kebahagiaan, bahwa kamu adalah orang yang setia, kamu adalah orang yang bisa tetap stay di dalam sebuah hubungan bersama dia dulu di situ. Lalu kita bertemu di kartu Ace of Swords. Ace of Swords ini adalah simbol dari segi ingatan, simbol dari segi pikiran. Ya, pikirannya dia masih belum bisa tenang ya sahabat kebahagiaan ketika dia tahu kenyataannya bahwa berpisah dengan kamu atau mungkin tidak terhubung dengan kamu. Tapi untuk energinya dia adalah orang yang selalu aku pikirkan, dia adalah orangnya selalu hadir di dalam diriku, berada di sampingku. Apakah dia memikirkan kamu? Jawabannya masih banget ya, masih memikirkan dan masih mengingatkan itu. Ini yang hubungannya itu nggak terblokir ya, karena Kevin melihat dirinya dia tuh masih membutuhkan sahabat kebahagiaan, terutama dari ranah komunikasi. Dia ngerasa nyaman ketika komunikasi bersama sahabat kebahagiaan. Justru di energi ini adalah orang yang paling banyak, bukan orang yang notabene adalah hubungan terblokir ya. Ini masuk ke dalam ranah hubungan kamu, sahabat kebahagiaan, dengan orang yang masih stay sama kamu, atau mungkin juga hal lain. Karena Kevin lihat untuk energi pergerakannya dia itu masih berjalan bersama sahabat kebahagiaan. Artinya orang ini masih terkoneksi sebuah hubungan bersama sahabat kebahagiaan. Lalu bagaimana untuk sahabat kebahagiaan yang tidak terkoneksi lagi dengan dia? Nah, faktor yang membuat dia itu tidak lagi hadir di dalam kehidupan kamu, kehidupan sahabat kebahagiaan, adalah tentang sebuah pujian.
Mungkin sahabat kebahagiaan melupakan bahwa kamu itu memuji dia atau mengagung-agungkan dia, karena dia ngerasa bahwa sudah tidak lagi dicintai lagi, makanya dia memilih mundur ya. Meskipun itu, dia memang sebenarnya menyesali, tenggelam di dalam perasaan menyesal di sini. Yang paling dalam sih di sini masuk ke dalam mantan suami atau mantan istri ya. Ini masuk di sini ada mantan suami, mantan istri, energi di kartu Raham Tarot ini masuk ya, masuk ada mantan suami istri. Ini dia masih mengingat momen-momen bersama sahabat kebahagiaan di waktu dulu. Memori dulunya itu banyak banget ya. Ketika kalian mencoba untuk jalan-jalan bareng hanya berdua dengan hal yang seadanya atau hal-hal yang sederhana ya sahabat kebahagiaan. Kalian lihat sih perjalanan kamu dengan dia yang masih dia ingat itu tentang perjalanan yang sederhana banget. Mungkin kalian itu hanya mengenakan sandal jepit dan momennya itu tidak terduga-duga, ya udah jalan aja gitu, tapi momen itu menyenangkan sekali dan masih teringat sampai dengan saat ini. Tentang sebuah kesederhanaan ini muncul di dalam ingatannya dia ketika ngejalanin hubungan bersama sahabat kebahagiaan. Nah, sederhana ini ternyata bisa membekas di dalam sebuah kenangan ya sahabat kebahagiaan. Dan Kevin lihat memang orang ini memang selalu mengingat hal-hal kecil yang pernah terjadi antara hubungan kamu dengan dia. Justru hal kecil ini yang membuat dia tuh ngerasa spesial banget sih sama sahabat kebahagiaan. Termasuk hal kecilnya tentang sebuah pujian. Ya mungkin kamu melupakan memujikan dia. Kalau misalkan kamu masih statusnya masih ada hubungan sama dia, coba kamu puji sama dia, maka dia tuh akan ngerasa dihargai kembali oleh sahabat kebahagiaan. Dan cobalah misalkan sahabat kebahagiaan itu masih terkoneksi sama dia, coba jalan-jalan sesederhana mungkin, dan kalian coba makan di tempat yang mungkin dulu kalian pernah makan bersama, mungkin di tempat ketoprak atau mungkin juga di tahu gejrot yang pernah kalian temui bersama di situ. Karena kalian lihat di sini justru percintaannya tuh lebih ke ranah percintaan yang sederhana tapi maknanya tinggi banget ya. Perjalanannya ada di situ. Ini adalah momen yang luar biasa sih sahabat kebahagiaan, karena Kevin melihat kamu sama dia itu sebenarnya cintanya itu cukup simple ya, cukup simple dan ada perasaan romantis di situ. Ya, ini energi soulmate masuk banget di dalam koneksi hubungan kamu sama dia. Soulmate masuk, tapi untuk soul partner nggak masuk karena nggak ada sisi romantisnya. Romantis yang dia dapatkan adalah ketika bisa sesederhana mungkin bersama sahabat kebahagiaan. Dan itu dia ingat sampai dengan saat ini. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi untuk energinya dia? Oke, ada energi apa untuk si dia? Masihkah dia mengingat? Oke, dia masih mengingat sahabat kebahagiaan, karena kita bertemu di kartu Strength ya. Strength itu adalah simbol dari kekuatan yang lahirnya dari kesabaran. Orang ini memang sabar. Sejatinya dia adalah divine maskulin yang sabar, atau dia adalah divine feminim yang juga sabar dan juga pengertian di sini. Karena divine-nya dia itu banyak sekali energi kesabaran, makanya dia tuh terkadang bisa istilahnya adalah menerima keadaan. Bisa menerima keadaan. Yang Kevin lihat di sini memang hal kecil itu menjadi luar biasa untuk dirinya dia, dan dia tidak menilai tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah besar dari sahabat kebahagiaan, karena dia ngerasa bahwa tentang sebuah kesederhanaan cinta ini akan selalu dia ingat kapanpun saja. Dan di kartu 8 ini atau kartu The Strength ini memang sumber dari kekuatan. Selama ini dia bisa kuat ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan ketika sahabat kebahagiaan itu tidak terlalu ribet dalam urusan cinta. Ketika kalian menyederhanakan cinta ini, justru dia tuh ngerasa bahwa kamu itu simple, kamu itu sederhana, dan aku tuh sayang banget sama kamu, suka sama kamu dari diri kamu apa adanya, tidak usah dilebih-lebihkan. Oke, energinya cukup bagus nih. Oke, kita bertemu di kartu King of One ya. Wow, ini sama nih, tapi untuk energi ini berbeda ya. Walaupun kartu King of One itu adalah salah satu kartu yang tidak begitu Kevin suka ya, kalau misalkan ada energi negatifnya. Tapi di sini terkoneksi di kartu paling atas, energinya justru ini masuk ke energi positif, bahwa yang dia ingat tentang momen-momen kebersamaan bersama sahabat kebahagiaan ini tentang sebuah support dan juga dukungan ya. Oke, kamu mungkin pernah support apa nih sama dia di momen-momen dulu? Karena Kevin lihat di sini support kamu itu memang sangat berpengaruh sekali terhadap hidupnya dia ya. Kamu memang sangat berpengaruh terhadap dirinya dia, dan hal yang selalu dia ingat yaitu tentang papa kamu atau orang tua kamu yang laki-laki, entah itu paman, entah itu siapa. Dia masih ingat ketika dia berkenalan dengan papa kamu atau mungkin juga kakak laki-laki kamu di sini. Pokoknya keluarga sahabat kebahagiaan yang cowok, karena dia masih ingat
kenalnya itu dari mana, terus bagaimana ngejalin sebuah koneksi di situ. Ya, dia masih ingat itu. Selain ingat sahabat kebahagiaan, ternyata dia ingat papa kamu. Pasti ada momen kebersamaan yang mungkin tidak pernah tidak bisa dia lupakan ya, karena momen ini sangat membekas ya. Sebenarnya sih orang ini sangat keluarga banget ya, sangat mencintai keluarga. Istilahnya kalau di dalam bahasa Thailandnya itu adalah semedulur ya. Orang ini sangat erat banget di dalam ranah kekeluargaan sih yang Kevin lihat. Makanya energi soulmate itu masuk di sini. Soulmate itu masuk banget di sini. Soulmate-nya masuk antara kamu sama dia. Oke, ada kartu The World. Kamu adalah duniaku. Ya, meskipun duniaku, walaupun sahabat kebahagiaan mungkin ngerasa bahwa aku sama dia tuh banyak sekali batasan ketika ngejalin hubungan sama dia. Tapi sebenarnya dia ngerasa menerima segala sesuatunya. Karena momen-momen kebersamaan sama kamu, sama sahabat kebahagiaan, dia ngerasa bahwa kamu adalah dunianya dia. Jadi selalu mengingat kamu. The World ini adalah simbol segala sesuatunya yang pernah kalian lewati. Semuanya dia ingat tentang diri kamu. Dan dia bukan tipikal orang yang lupa ingatan ya. Karena sejatinya orang ini secara energi memori itu masih mengingat kamu. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan mencoba untuk mendesak dia untuk bercerita, maka dia akan bercerita. Segala sesuatunya dia akan ceritakan di situ. Termasuk aib-aib kamu, mungkin dia bisa menceritakan di sini ya. Karena Kevin lihat ya, memorinya tentang kamu itu cukup besar ya. Karena di energi kartu The World ini adalah simbol dari dunia ya. Dunia itu memang bumi ya. Bumi itu memang memiliki makna yang cukup besar. Karena ingatan kita itu tersimpan di bumi. Dan dia masih mengingat itu semua. Apakah dia melupakanmu? Jawabannya adalah tidak. Orang ini tidak melupakan kamu. Dia masih mengingat kamu. Ya, mungkin siapa yang berubah di sini? Yang berubah yang Kevin lihat, yang Kevin tangkap dari energi orang ini adalah sahabat kebahagiaan yang berubah. Makanya dia nggak lagi ngerasakan bahwa cinta yang sederhana seperti dulu. Mungkin ini sudah masuk ke dalam mantan pacar kamu ya. Kalau misalkan ada koneksi sahabat kebahagiaan kepada siapa untuk pemilih kartu ini ada masuk ke ranah mantan pacar yang merasa bahwa dulu kamu sederhana, dulu kamu memang simple, dulu kamu memang aku cintai di sini, tapi kamu yang berubah, yang membuat dia itu terpaksa untuk stop hubungan sama kamu. Ada ranah percintaan di situ. Lalu selanjutnya ada energi apa? Tentang sebuah mimpi. Sahabat kebahagiaan dia masih mengingat tentang mimpi kamu, tentang cita-cita kamu, lain sebagainya. Dia masih mengingat ini semua ya. Wow, orang ini masih mengingat tentang mimpi dan harapan sahabat kebahagiaan. Mungkin ketika kalian melakukan sebuah perjalanan, mendaki sebuah gunung atau kemana, pergi refreshing ke bukit dan lain sebagainya, ini menjadi pengalaman yang luar biasa ya. Karena Kevin kan di sini kalian pernah jalan-jalan ke tempat yang sangat jauh di situ. Entah itu momen kebersamaan kamu sama dia mendaki atau menelusuri sebuah perbukitan dan sebagainya. Karena itu adalah momen yang dia ingat tentang pertemuan kamu dengan dia atau hal-hal yang berkaitan dari dulu kamu sama dia tuh pernah jalan kemana, ke tempat saudara yang letaknya sangat jauh. Itu juga sesimpel mungkin, dan dia ngerasa bahwa masih mengingat itu semua tentang perjalanan sama kamu. Ini lebih masuk ke energi soulmate sih, yang banyak memorinya antara kamu dengan dia dan dulu sering buat ketemu. Oke, selanjutnya tentang ingatan bersama kamu. Oke, ada kartu Two of Swords. Oke, ingatan dia itu cukup kuat ya, dan paling banyak di sini adalah nostalgia cinta. Oke, mantan kamu. Ini adalah mantan kamu. Apakah ini mantan kamu? Kalian komen ya di kolom komentar. Karena Kevin lihat juga sebagian dari energi ini selain seseorang yang dituju kamu adalah pasangan resmi kamu, ini juga ada energi sang mantan ya. Ada energi sang mantan masuk di sini karena memorinya itu masih membekas, dan kamu adalah cinta pertamanya dia, orang yang benar-benar bisa membuat dia tuh nyaman. Ada potensi kamu bisa clbk sama dia. Karena dia tuh sebenarnya masih cinta sama kamu dan masih mengingat kamu. Yang diingat itu nggak cuma di pikiran, tapi di perasaan langsung loh. Ini adalah kartu 6 cup. 6 cup ini simbol dari nostalgia, simbol dari perasaan. Dan apakah dia mengingat kamu? Sudah pasti jawabannya ingat-ingatnya itu simpan di hati. Oke, selanjutnya di sini ada kartu Temperance ya, sahabat kebahagiaan. Temperance ini tentang sebuah keseimbangan ya. Selama ini mungkin dia tidak menunjukkan aksinya di situ terhadap sahabat kebahagiaan atau tentang keseriusannya, karena dia menjaga kestabilan. Kalau misalkan dia masuk lagi ke dalam ranah hidup kamu, mungkin itu akan membuat seseorang di luar sana merasa dikhianati dan lain sebagainya. Makanya dia mencoba untuk stabil dulu sama kamu. Dia tahu diri kok. Orang ini memang tahu diri, dan meskipun itu juga perasaan cintanya sama-sama kebahagiaan itu tidak pernah berubah.
Oke, jadi dia masih bisa menjaga kestabilan ini ya. Masih ingat kamu, momen-momen hal yang kecil. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi? Oke, kartunya adalah 5 cup, sahabat kebahagiaan. Meskipun kecewa, meskipun dia pernah kecewa sama kamu, tapi sejatinya dia masih menyimpan segala sesuatunya dalam diri dan juga perasaan. Paling banyak sih ini orangnya mellow banget ya. Orangnya memang mellow banget sih, mellow banget, dan segala sesuatunya itu dimasukkan ke perasaan. Makanya dia masih mengingat kamu, terutama dari ranah percintaan, dari perasaan dia masih ingat kamu. Dan di sini ada kartu The Fool, yang diingat itu tentang kekonyolan kamu ya, tentang kekonyolan kamu, tentang sikap dari sahabat kebahagiaan yang mungkin rada sedikit ini ya, istilahnya adalah kamu itu orangnya tuh ceria banget loh, ceria banget, bisa kemana-kemana, bisa teriak-teriak kemana. Dia masih ingat momen-momen itu ketika kamu itu mungkin seperti anak-anak. Karena di kartu The Fool ini simbol dari kekonyolan ya, simbol dari kekonyolan. Jadi masih mengingat tentang betapa konyolnya kamu dulu di situ, dan dia masih mengingat kenangan itu. Kalau misalkan kalian ketemu bahas hal ini akan menjadi sebuah lelucon dan menjadikan sebuah hiburan untuk dirinya dia, bahwa oh ternyata aku kangen sama kamu. Nah, dia kangen sama kamu loh. Selanjutnya ada hal apa lagi di sini? Oke, ada kartu The Hangman ya, sahabat kebahagiaan. The Hangman ini adalah simbol di cakra jantung ya, sahabat kebahagiaan ya. Kalian sudah hafal ya kalau kartu The Hangman ini letak cakranya itu ada di cakra jantung. Cakra jantung, atau lebih tepatnya adalah cakra anahata. Dan kalau misalkan seseorang sudah menyimpan segala bentuk kenangan di dalam hati, ini bisa dipastikan itu adalah cinta sejatinya dia yang terhubung bersama sahabat kebahagiaan. Lalu bagaimana yang namanya cinta sejati di sini tapi aku nggak nikah sama dia? Kenangan kamu masih disimpan di dalam hati. Kalau misalkan sudah masuk ke dalam hati, itu susah sekali dihapus. Jadi memori kamu tuh sudah masuk ke dalam hatinya dia, bukan lagi kepikiran tapi sudah masuk ke hati. Kalau masuk ke hati itu nggak bisa dibohongi loh, sahabat kebahagiaan. Yang namanya hati tidak bisa dibohongi. Kalau misalkan dia mengelak aku nggak cinta sama kamu, itu adalah bentuk kebohongannya dia ya. Karena kalian lihat di sini memang kamu dengan dia secara koneksi jiwa masuk ke dalam soulmate. Oke, yang namanya soulmate pasti mengingat terus tentang kenangan-kenangan ya. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin. Ada kartu King of Pentacle di sini masuk ke energinya Taurus. Ada kartu Ace of Swords ini masuk ke zodiak-zodiak berelemen udara. Ada Libra, ada Aquarius, ada Gemini masuk di sini. Ada kartu 5 tongkat ya. 5 pedang. 5 pedang ini masuk ke energinya Aquarius. Ada kartu 4 cup. 4 cup ini masuk ke elemen air ya, sahabat kebahagiaan. Untuk energi kartu 4 cup ini termasuk masuk ke energinya Cancer. Lalu kita bertemu di energinya Leo di kartu 6 tongkat. Ada kartu The Strength ini masuk ke energinya Leo juga. Ada kartu King of Wands ini masuk ke energinya Aries. Ada kartu The World ini masuk ke energinya Capricorn. Aquarius muncul di kartu The Star. Lalu ada kartu Two of Swords ini masuk ke energinya Libra. Ada kartu 6 cup. 6 cup masih ingat sampai dengan saat ini ya, dia adalah Scorpio. Lalu kita bertemu di kartu Temperance. Temperance ini masuk ke energinya Sagittarius. Ada kartu 5 cup. 5 cup ini juga masih sama Scorpio. Kamu menduduki posisi pertama. Untuk dia yang berzodiak Scorpio menduduki posisi pertama karena sangat melankolis sekali. Dan posisi kedua yang menyusul itu adalah energinya Aquarius. Aquarius ini menduduki posisi kedua. Dan kita bertemu di kartu The Hangman masuk ke energinya Pisces. Ternyata zodiak-zodiak yang muncul paling banyak ini justru zodiak yang memiliki sisi melankolis yang cukup kuat. Defense-nya dia adalah defense feminim yang cukup kuat karena berkaitan dari perasaan. Jadi yang dia ingat itu segala sesuatunya masuk ke dalam perasaannya dia. Apakah dia masih cinta sama kamu? Jawabannya masih. Karena di energi paling bawah ada kartu The Hangman, yaitu letaknya di cakra jantung. Oke, mungkin seperti itu aja untuk kalian yang memilih kartu Raham Tarot. Oke, sahabat kebahagiaan, untuk kalian yang memilih kartu Golden Universal Tarot. Oke, yang memilih kartu Golden Universal Tarot di sini, kita akan baca bersama-sama ya. Untuk sahabat kebahagiaan yang memilih kartu ini, kita akan cek bersama-sama. Untuk kalian yang memilih kartu Golden Universal Tarot, temanya adalah masihkah dia mengingat kenangan bersamaku? Apakah dia masih mengingat kamu atau tidak? Usahakan untuk kalian yang memilih kartu ini fokus pada diri dan sebut nama dia di dalam hati. Sebut nama dia dalam hati, panggil dia di dalam hati kamu, dan transfer energi kalian ke dalam kartu Golden Universal Tarot di sini.
Kevin meminta izin kepada semesta untuk menangkap sinyal, menangkap energi yang hadirnya dari pikiran sahabat kebahagiaan yang terhubung kepada seseorang di luar sana terkait dari ingatan. Oke, kita akan cek bersama-sama. Masihkah dia mengingat kenangan bersamaku? Dan sebelum itu, sahabat kebahagiaan, jangan lupa ya untuk mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Oke, kita cek bersama-sama. Untuk energi awal di sini. Oke, ada komunikasi muncul di sini di kartu 8 tongkat, cinta yang tak berujung. Oke, ada kartu 5 pedang. Kartu 5 pedang ini entah kenapa muncul terus ya sahabat kebahagiaan ya. Di kartu 5 pedang ini tentang sebuah perasaan yang ditinggalkan. Ada kartu King of Pentacle. Oke, ada kartu King of Sword. Masa lalu. Dia adalah masa lalu kamu yang sudah pernah ngejalin hubungan dan berakhir. Karena di energi paling kanan, ini adalah kartu Death yang mengindikasi orang yang sedang kamu pikirkan di sini ciri-cirinya adalah dia yang mungkin hubungannya sudah berakhir dengan kamu. Namun terkait itu semua, apakah kamu sama dia masih bisa terkoneksi lagi atau tidak ya? Yang kami lihat di sini dari segi ingatan, apakah dia masih mengingat kamu? Masih, karena hubungan kamu adalah hubungan yang tidak ada akhirnya di sini. Hubungan karmik ini masuk banget di sini ya. Koneksi jiwa kamu sama dia itu masuk ke karmik di sini masuk. Karena Kevin melihat tentang hal-hal yang berkaitan dari segi komunikasi sering terjadi on off antara diri kamu dengan dia. Banyak yang mengalahkan atau dikalahkan di sini karena masih ada ego. Terkait itu semua memang dirinya dia itu mencoba untuk memperlakukan dirinya dia sesetia mungkin sama kamu. Tapi terkadang dia seperti belok haluan ya, yang harusnya dia tuh berkomitmen sama kamu, tetap stay sama kamu, tapi tahu-tahu dia istilahnya adalah jalannya tuh melenceng sendiri. Harusnya kalian kan jalan tuh bareng gini ya, lurus, dia tahu-tahu belok ke sini, sehingga sahabat kebahagiaan ngikutin dia. Sahabat kebahagiaan ke sini, dia ngikutin lagi. Antara energi kamu sama dia itu paling banyak itu memang karmik ya. Dan di energi awal memang di kartu 8 tongkat ini adalah simbol dari kisah yang tak berujung. Tentang ingatannya dia itu masih, meskipun terkadang orang ini sedikit pelupa dan lain sebagainya, tapi sejatinya orang ini tuh masih inget sahabat kebahagiaan ya. Karena Kevin lihat dirinya dia tuh ngejalin hubungan sama kamu tuh nggak sebentar sih, hubungan yang cukup lama ya. Ada yang 8 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada yang 13 tahun, bertahun-tahun. Ini muncul di sini. Ini adalah orang lama, energi orang lama yang masih teringat sampai dengan saat ini. Dia masih mengingat itu semua tentang kenangan-kenangan bersama sahabat kebahagiaan ya. Dan bagaimana nasib hubunganku sama dia selanjutnya sahabat kebahagiaan. Karena yang Kevin lihat memang kisah kamu sama dia itu tak berujung. Jadi bisa mengindikasi walaupun kamu putus sama dia di kartu The Death di sini, ini bisa mengindikasi tentang sebuah cerminan ya. Ketika hubungan kalian tuh sudah stabil nih, perasaan kalian sudah stabil, orang ini bisa kembali lagi memunculkan sebuah cintanya, namun dia akan memberikan sebuah drama di dalam kisahnya bersama sahabat kebahagiaan ya. Karena karmik paling banyak di sini, ingatan tentang kamu ini justru banyak sekali ingatan-ingatan, terutama dari ranah perdebatan, dari ranah komunikasi. Karena Kevin lihat orang ini tuh sedikit ya merasakan sebuah hal-hal yang berkaitan dari keromantisan ya, keromantisan dari segi perasaan. Dia sedikit menangkap sinyal itu nih. Apakah orang ini kurang peka atau apa? Karena Kevin lihat di sini orangnya memang kurang peka ya, terutama dari segi perasaan ya. Dari segi perasaan emosional ini kurang peka, sehingga membuat sahabat kebahagiaan itu mungkin terkadang ngerasa kurang nyaman dengan orang ini. Apakah ini serius atau enggak sih? Serius atau enggak? Ya, kalau misalnya dikatakan dia orangnya bukan tipe orang yang romantis ya, sahabat kebahagiaan selalu menggunakan logika. Mencintai kamu ini selalu menggunakan pikirannya dia. Kalau misalkan mencintai seseorang selalu menggunakan hati, pasti momen hal-hal yang sifatnya adalah romantis itu selalu membekas ya. Ingatannya dia itu memang sangat sedikit, terutama dari ranah romantisme, karena dia bukan tipe orang yang romantis, orang yang cukup kaku ya sahabat kebahagiaan. Dan ketika dia berusaha untuk berpikir sesuatu tentang hubungannya dia dengan siapapun saja, ini justru akan mengingat sahabat kebahagiaan ya. Kelemahannya dia adalah ketika dia memikirkan seseorang yang bukan diri kamu, ini justru fokusnya itu ke sahabat kebahagiaan.
sebagai sebuah pembanding di sini. Karena di kartu Knight of Swords ini adalah hal-hal yang berkaitan dari segala sesuatunya itu selalu melawan arus. Orang ini memang suka sekali melawan arus dan energinya memang sangat bergairah banget loh sahabat kebahagiaan. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi di energinya dia? Oke, dia masih mengingat kamu ya dan mencoba bertahan di dalam sebuah luka. Namun segala sesuatunya dia tidak mampu berdiri sendiri dalam keadaan seperti ini ya sahabat kebahagiaan. Oke, dia ini termasuk cerminan adalah seorang yang purbalingga, pura-pura bahagia dengan siapapun padahal enggak, padahal menderita ya. Hidup dia memang bebannya berat, butuh orang yang bisa support. Selama ini yang bisa support itu siapa? Sahabat kebahagiaan. Walaupun kamu sama dia sering banyak cekcok dan lain sebagainya, tapi kalian itu sebenarnya jalannya itu bisa saling menguatkan satu sama lain. Sahabat kebahagiaan mungkin ngerasa hubungan aku sama dia berat, tapi dia juga ngerasa loh sama sahabat kebahagiaan berat, tapi dari sama-sama berat di sini yang membuat dia ngerasa bahwa aku sama kamu tuh hidupnya itu memang sangat berat, penuh dengan tekanan. Tapi aku selalu mengingat itu semua. Justru yang paling banyak dia ingat itu tentang hal-hal yang berkaitan dari beban masalah. Orang ini mengingat segala sesuatunya yang berkaitan dari beban masalah ketika ngejalin hubungan bersama sahabat kebahagiaan. Oke, ada orang yang cukup unik di sini ya, yang diingat itu tentang beban masalah. Meskipun ada beban masalah, tapi dia masih menyimpan sebuah harapan di kartu The Sun-nya di sini ya sahabat kebahagiaan. Oke, tahu-tahu punya banyak beban, harusnya mah diselesain bareng-bareng ya. Jangan pakai emosi. Tapi terkadang hal itu, momen-momen seperti itu, ini membuat dia itu masih teringat sampai dengan saat ini loh. Ingatannya itu cukup kuat ya. Tapi kalau dari segi perasaan, apakah orang ini cinta sama kamu atau tidak? Meskipun cinta, tapi cintanya itu sangat kasar sahabat kebahagiaan. Dalam artian kasar gini, dia itu nggak memunculkan sisi kelembutan loh. Sisi kelembutan, sisi romantismenya dia. Jadi hubungannya kayak kaku banget gitu. Oke, walaupun orangnya kaku, walaupun terkesan orangnya itu kurang lembut ya, kurang bisa berbagi dari segi solusi lain sebagainya, tapi dia masih mencintai kamu dan masih mengharapkan itu semua ya. Karena di kartun The Sun ini dia bisa tercerahkan lagi ketika ngejalin hubungan bersama sahabat kebahagiaan. Karena Kevin melihat untuk energinya orang ini memang kisah cinta bersama kamu itu belum usai. Kisah cintanya itu belum usai bersama sahabat kebahagiaan. Jadi ada potensi kamu dengan dia secara energi bisa terulang kembali hal-hal seperti dulu. Karena dia masih mengingat itu. Oke. Momen yang paling dia sukai apa? Ketika dia berantem sama sahabat kebahagiaan. Cukup aneh ya. Karena orang ini tidak begitu romantis ya. Kalau yang Kevin lihat ya, momen berantem itu terkadang membuat seseorang itu bersemangat. Sisi adrenalinnya tuh muncul. Ada loh hubungan yang senang banget berantem, apa-apa berantem, tapi setelah berantem kelar, ya udah, nggak ada dendam-dendaman, cuma nunjukin emosionalnya doang, kemudian lega. Ada yang hubungan seperti itu adalah hubungan karmik. Rata-rata hubungan karmik itu banyak berantemnya, cepet redanya, ngejalin lagi, bucin lagi, berantem lagi, ngulang-ngulangin gitu terus. Dan itulah memori yang dia ingat sampai dengan saat ini, karena dia suka dengan hal-hal yang sifatnya adalah berantem. Entah kenapa ini di sini energinya sebagai bocoran ya, justru paling banyak elemen api. Oke, elemen api kan memang berapi-api ya. Oke, ada kartun The Magician ya. The Magician ini tentang sebuah komunikasi antara hubungan kamu bersama dia. The Magician ini memang sangat erat di energinya Merkurius tentang sebuah kreativitas ya. Ya, sahabat kebahagiaan ini adalah orang yang kreatif, sehingga dia masih mengingat tentang segala sesuatunya yang sifatnya adalah kreatif. Mungkin sahabat kebahagiaan bisa menemukan hal-hal baru yang mungkin dia ngerasa bahwa, kok kamu bisa sih kayak gini? Padahal aku nggak tahu loh, nggak disangka-sangka. Nah, sahabat kebahagiaan tuh punya ide banyak, dan ide-ide kamu itu selalu membekas, dan apapun yang kamu lakukan, termasuk dari idenya, ini masih dia lakukan saat ini, sampai dengan saat ini. Termasuk bagaimana sahabat kebahagiaan itu menemukan sesuatu atau hal yang belum pernah dia kerjakan. Mungkin dia gaptek atau apa, dia masih ingat tentang apapun yang sahabat kebahagiaan ajarkan sama dia, termasuk hal yang sepele yang dia nggak tahu. Untuk saat ini dia masih melakukan itu semua dari segala sesuatu yang sahabat kebahagiaan ciptakan atau yang sahabat kebahagiaan ajarkan sama dia. Oke. Dan ketika dia melakukan itu, dia ingat sama kamu. Oh, aku bisa ngelakuin hal ini itu karena kamu nih. Karena sahabat kebahagiaan dia masih ingat.
Jadi hal-hal yang berkaitan dari aktivitasnya dia yang dulu diajarkan sama kamu atau penemuannya secara kreativitas itu ditemukan oleh sahabat kebahagiaan yang diajarkan sama dia melakukan itu, dia masih ingat sama sahabat kebahagiaan dan terkoneksi. Mungkin dulu sahabat kebahagiaan buatin akun sosial medianya dia ya, akun sosmednya dia. Dan ketika dia menggunakan akun sosial medianya, dia masih ingat sahabat kebahagiaan. Oke. Lalu selanjutnya ada kartu Ace of One ya sahabat kebahagiaan. Ace of One ini adalah hal-hal yang berkaitan dari sebuah proyek ya bersama kamu. Mungkin dulu kamu punya proyek apa, mungkin dulu kamu punya misi apa di situ, yang mungkin misinya gagal ya. Tapi dia masih ingat sih, masih ingat bagaimana kalian itu dulu mendirikan sebuah proyeknya di situ atau bisnis di situ. Kevin lihat sih dia masih menyimpan segala sesuatunya ya di dalam kenangan bersama sahabat kebahagiaan. Yang Kevin lihat memang dia memang terkesan kurang peka, terutama dari perasaan. Tapi selain dari perasaan, dia masih mengingat itu semua. Oke, ada kartu Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini tentang sebuah keberuntungan ya. Ngejalin hubungan sama kamu, ini berkat sebuah keberuntungan, dan keberuntungan ini selalu diingat. Apapun momennya, bersama sahabat kebahagiaan, termasuk mungkin dulu kamu pernah meneduh di tempat yang sama, terjebak di tempat yang mungkin kalian tidak bisa keluar karena hujan dan lain sebagainya. Tapi ketika hal itu reda, hujannya reda, kalian keluar dari situ. Ini adalah hal yang selalu dia ingat. Terkadang dia bikin status ya, statusnya mungkin cukup konyol. Hujan ingat mantan. Ini sudah mengindikasi dia ingat kamu. Atau mungkin juga dia bilang kalau hujan itu ingat sama Indomie. Kalau dia selalu bilang kayak gitu, dia itu sebenarnya ingatnya kamu, tapi dia nggak mau menunjukkan bahwa yang dia kangenin itu kamu. Karena kami melihat di sini di momen Wheel of Fortune itu tentang hal-hal yang sifatnya adalah dari pergerakan waktu antara diri kamu dengan dia. Oke, terjebak di dalam sebuah hujan, dan itu akan menjadikan sebuah kenangan untuk dirinya dia. Ya berarti ada nilai walaupun cukup sedikit ya sisi romantismenya bersama dia, tapi nggak masalah. Yang penting dia masih ingat sahabat kebahagiaan. Oke, hubungan karmik ya, ini paling kuat ya. Dan hubungan yang digantungkan ini juga masuk di sini. Juga hubungan alternatif atau sebagai orang ketiga ini juga masuk di sini. Entah kenapa ini energi kartu ini banyak banget energi orang ketiga, hubungan alternatif, hubungan yang digantungkan ya. Apakah dia masih mengingat kamu? Jawabannya masih ingat kamu, terutama masih ingat ketika ribut bareng. Dia memang ngejalin hubungan sama kamu lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya adalah gairah ya. Gairah inilah yang membuat dia itu selalu keingat kamu terus. Oke, lalu untuk energi selanjutnya, energi pikiran dia paling dalam. Masihkah dia mengingat kenangan bersamaku? Apa sih yang dia ingat di sini? Tuh kan, bener kan? Perdebatan fix ini hubungan karmik. Sahabat kebahagiaan bisa lihat ya. Ini simbol di kartu 5 tongkatnya di sini, simbol orang lagi berantem. Nih lihat ya. Ini ada yang tongkatnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke samping, dan ke belakang. Ini adalah simbol dari ketidaksamaan atau hal-hal yang berkaitan dari pro dan kontra. Kamu sama dia, justru dia mengingat momen berantemnya sama kamu. Hubungannya cukup unik. Dan Kevin lihat antara kamu dengan dia karmik masuk. Jadi orang ini memang secara energi ya, untuk perasaan terdalam, terutama sisi romantisme, orangnya kaku, nggak bisa romantis ataupun memanggil nama sahabat kebahagiaan dengan sebutan sayang. Ya kalau bilang sayang pasti ada maunya. Kalau bilang sayang pasti ada sebuah kode di situ untuk bergairah. Tapi yang kayak lihat di sini memang justru ingatannya tuh lebih ke hal-hal yang sifatnya adalah menegangkan ya. Oke, cukup unik antara hubungan kamu dengan dia. Dan terkait itu semua, ada energi zodiak apa saja yang hadir pembacaan Kevin? Yang pertama di sini ada kartu 8 pentacle. 8 pentacle. 8 tongkat, guys. 8 tongkat ada energinya Sagittarius. Lalu kita bertemu di kartu 5 pedang. Ini masuk ke energinya elemen udara ya. Aquarius hadir di sini. King of Pentacle Taurus hadir di sini. Ada kartu Knight of Sword. Untuk energi kartu Knight of Sword ini adalah energinya Gemini ya. Gemini hadir dan paling kuat banget di sini. Paling kuatnya lagi itu adalah Gemini dekan 1, dekan kedua. Transisinya adalah Taurus sebagai Taurus dekan 3. The Death ini masuk ke energinya Scorpio. Lalu kita bertemu di kartu Queen of One. Queen of One ini masuk ke energinya Aries. Aries terkuatnya adalah Aries dekan 1, dekan 2. Transisinya adalah Pisces sebagai Pisces dekan ketiga. 9 tongkat masuk ke energinya Sagittarius. 10 tongkat Sagittarius. Oke, hai Sagittarius, triple kill. Sagittarius muncul banyak banget nih
di energi kartu ini. The Sun ini masuk ke energinya Leo, ada Gemini juga masuk di kartu The Magician. The Magician ini adalah Merkurius ya. Merkurius itu selain di Gemini, ini juga masuk ke energinya Virgo. Lalu ada kartu Ace of One, ini masuk ke elemen api ya. Leo, Aries, Sagittarius. Sagittarius ini adalah tema kamu. Dia adalah Sagittarius yang terhubung dengan sahabat kebahagiaan. Wheel of Fortune ini juga masih sama Sagittarius. Sagittarius menduduki posisi pertama untuk energi kartu ini. Lalu di sini ada kartu Three of One masuk ke energinya Aries, ada kartu The Hangman masuk ke energinya si Pisces ya, Pisces. Dan yang terakhir di sini ada kartu 5 tongkat masuk ke energinya Leo. Ini beberapa zodiak yang terhubung ke dalam energi sahabat kebahagiaan yang dia ini masih mengingat kenangan bersama kalian semua. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk pembacaan kita kali ini. Cukup panjang dan kayaknya Kevin perlu bikin timestamp deh biar kalian tuh nggak bingung ya. Nanti Kevin buat timestampnya. Dan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.